Jadi ini sudah pensiun. Ini kamu sekelas Neymar. Kok Neymar? Tarkamnya nggak lolos apa? Cederanya maksudnya. Ini cederanya sekelas Neymar. Neymar, Gavi ini mengalami ini. Pertama kali cedera itu kan dulu sepak bola. Oh, sepak bola. Ya. Terus ada gapraan itu loh. Ya, gapraan. Muter gini. Gitu. Terus nih. Lemas aja lemas, gak usah takut. Ini besar kan. Ngerinya kayak apa sih ini? Perih, Pak. Bener kan? Ya, tadi kan kamu diginikan sakit. Iya, sakit. Ini bener ya, Pak? Kok hilang ya, Pak? Hilang ya, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Masa Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Jogja, tepatnya Sleman. Ini dengan Mas siapa? Arifin. Mas Arifin. Nah, saya Arif pakai Vin, bukan parafin ya. Ini Mas Arifin ini mengalami cedera lutut. Coba kronologisnya sampaikan cedera ini. Kaki kiri ini. Pertama kali cedera itu kan dulu sepak bola. Oh, sepak bola. Ya. Terus ada gapraan itu loh. Ya, gapraan. Muter gini. Gitu. Terus habis itu kan ya terus biasa pijet toh. Terus sembuh. Terus 2019 apa? Kenanya pertama tahun berapa? 2015. Oh, 15. Terus 2015 terus 2019 itu kan hujan, main lagi kepleset, kepleset kan itu dari rumah cuma jemput ibu kan, nah habis jualan itu kepleset, kakinya gitu gini, pas sini jatuh sini gini krek lagi ya dua terus kemarin itu tanggal 6 Mei kemarin nah itu jatuh lagi jatuh gluk gitu langsung itu jam 2:30 itu aku jatuh dari tinggian sini Pak, lompat segini. Habis itu terus gluk suaranya itu bengkak, tak kirain kan patah toh Pak. Kayak patah soalnya gluk gitu. Nah, ya itu terus ke rumah sakit itu di ronsen, tulangnya enggak apa-apa. Iya, terus. Betul. Habis itu terus MRI baru kemarin itu. Ya. Ini awal mulanya main bola, yang kedua kepleset, yang ketiga keblegong. Keblegong bahasa Indonesia apa Mas ya? Keblegong itu ya kena lubang lah istilahnya itu gluk ya jeglong. Nah apa Jawa iki akeh bahasane kejeglong kesleo lah intinya kesleo atau mengalami cedera lutut ini ya sudah MRI ini ada gerakannya tipis ya karena ini kurangnya besar ya tapi ini ada gluk tadi saya tes gluk ini nih kelihatan kan? Nih, kelihatan enggak? Iya, satu. Nanti tidur. Ah, nih. Lemas aja lemas, gak usah takut. Ini, besar kan? Kena ini. Ya, ini sudah mengecil. Duduk dulu. Ya, kita nih, kaki ini mengecil. Ini beda, betul kan? Ya, betul. Ya, ini harus dikuatin. Ini mengalami ciri-ciri ACL ya walaupun sudah MRI-nya mengatakan ini intact ya, intact itu tidak ada masalah tapi dari hasil drawernya itu ada goyangan karena ciri-cirinya ada bunyi, mati rasa, bengkak, nggak bisa jalan, nggak bisa nekuk itu kan ya. Kalau mengalami cedera ACL hindari 3L, lari, lompat, loncat, itu loh. Jadi ini sudah pensiun, ini kamu sekelas Neymar. Kok Neymar? Tarkamnya nggak lolos apa? Cederanya maksudnya. Ini cederanya sekelas Neymar, Gavi ini mengalami ini. Ya, itu. Dan ini menyisakan nyeri ya. Nyeri luar biasa. Ini, ya, ini.
Contohnya ini, nyerinya kayak apa sih ini? Perih, Pak. Bener kan? Ya, coba nih. Ini? Enggak. Nanti dikirai bohong, Mas. Beneran, Pak. Perih. Bener nggak? Ini? Betul ya? Betul. Ini? Nah, sekarang ini. Enggak. Nah, teman-teman semua, mengapa Mas Arifin ini mengalami nyeri luar biasa atau rasa sakit? Karena ini mengalami namanya spasm. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Tadi barusan ada pasien jatuh 3 hari harus dipijit. Ini semuanya jadi lebam semua. Ya. Karena apa tadi? Yang dipijit tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini sakit enggak nih? Wah, ini baksonya masih ini baksonya. Ini nah, ini baksonya nih. Bakso. Udah, masa gini sakit Mas ya? Hah? Sakit. Nih. Betul ya? Betul sakit. Kok gereng-gereng ya? Duduk, tidur. Ah, tidur. Ya Allah. Jadi ini masas ini adalah merilis ototnya yang mengalami nyeri tadi. Ya. Supaya ototnya ini tidak mengecil. Kalau mengecil nanti akan mengalami penurunan massa otot yang luar biasa. Sehingga kapasitasnya itu akan menurun yang drastis. Kalau kapasitas menurun, tentunya akan mudah mengalami jatuh atau mengalami cedera yang berulang. Ya, ini teman-teman ya. Nah, gini dulu. Sudah pijit berapa kali? Yang pertama itu udah 2 kali. Terus yang kedua itu berapa ya? 3 kali atau berapa ya? Lupa ya. Iya. Jadi 5 kali tuh. Iya, pertama pertanyaannya berapa kali? Yang pertama 2 kali. Yang 3 kali. Jadi 5 kali. Iya. Tambah sakit atau tambah enak? Ya enakan aja Pak, tapi kok kayak enggak selesai. Beda dengan ini pijitnya. Gimana? Beda dengan ini pijitnya. Beda. Ini paling sakit. Paling sakit. Sekarang tadi sakit sekali kan? Iya. Halo. Enggak ya. Loh, katanya paling sakit. Tadi Pak. Ini sakit enggak nih? Enggak. Hah? Enggak. Betul ya? Sekarang duduk. Ya, tadi kan kamu diginikan sakit. Iya, sakit. Ini? Bener ya Pak, kok hilang ya Pak? Hilang ya Bos. Mau kayak perih piye. Wah, ini baksonya udah hilang. Iya. Nah, mana tadi? Tusuk. Dicek dulu. Iya. Tadi kan diginikan sakit. Ini? Enggak. Enggak, kayak dicoblesi. Biasa ya. Tadi kan perih. Perih ya. Iya, perih. Sekarang ini? Enggak. Wah, ini? Enggak. Hilang. Katanya paling sakit. Yang tadi. Tadi. Enak mana? Enak mana ya? Enak sekarang. Ya, ini sudah selesai teman-teman untuk rilis ototnya ini. Jadi 3L, lari, lompat, loncat, hindari. Maling nggak usah dikejar. Oh ya. Teriak-teriak aja itu loh. Itu kalau dikejar anjing itu langsung diem aja. Gua digigit gitu aja. Karena ini kalau lari beresiko besar. Oh iya. Bisa maklek lagi, bengkak lagi. Balik lagi. Iya. Jadi hati-hati. Oke, sekarang ronde kedua teman-teman semua. Ya, kita ronde kedua. Oke, tiarap sekarang. Nah, kita akan lakukan massage bagian belakang. Kita cek nih, ini tidak ada bahasa tubuh, nggak ada. Tapi ya ini, halo, halo, ini nggak apa-apa. Ini, halo, hei, ya. Apalagi ini ya, betul?
Beri. Lurus. Oke. Halo. Relax ya. Kita akan lakukan massage bagian belakang teman-teman. Waduh. Ototnya gede, tapi lemah ini. Halo. Tenang ya, tenang. Relax, los. Lemas, tahu lemas enggak? Relax. Ini kamu terlalu kencang, los. Ini nggak bisa, harus relax. Los, kamu takut toh? Malah, itu tuh. Sakit ini? Halo? Oh, tadi sakit. Halo? Loh, gak ada lagi siapa gua. Aduh. Dicek lagi ya. Halo? Ini sakit ini. Ya? Halo? Ini sakit ya? Oke. Udah diem aja. Mas. Lemas. Halo? Ini enggak halo? Enggak halo kan? Iya. Lemas, mundur, terus. Relax, lawas kayak tadi loh. Ini. Ini sudah selesai teman-teman semua. Kita akan reposisi. Jadi ini nandakan bahwa ototnya sudah rilis. Ya. Lampunya pindah dulu. Oke, relax ya. Relax. 1. Lemas. Turun dikit. Hop, ya, kita relax, hati-hati teman untuk traksi ini. Lemas, jangan kenceng toh. Relax. Enggak usah takut. Ayo, masih kenceng ini. Ayo, ya. Lu kenceng lagi. Kalau kamu nahan, jadi ada tarik sama narik, resiko. Lemas aja, enggak usah takut. Kamu kenceng lagi yuk. Balik badan. Jangan takut dong. Orang copot. Nah iya. Kayak gaweane bae copot. Wah. Cek jalan sekarang. Tadi sakitnya pada saat apa? Kalau habis ditekuk itu, Pak. Iya, coba. Tekuk kayak apa? Tekuk kalau dari duduk tahiyat itu loh. Ya coba dicek toh. Allahu Akbar. Sampai gini. Attahiyatul barakatus Robbi firli. Nah, ini aku pelan-pelan biasanya. Ini? Langsung. Cek lagi. Enggak ada yang ganjel. 1, 2, 3. Oh. Ya. Iya.
Hah? Hah? Sini kok ganjil lagi. Sudah gak gaji lagi? Iya. Hati-hati teman-teman semua, ini Mas Arifin sudah bahagia ya. Paling sakit sini? Sakit sini. Terus paling enak? Paling enak sini. Jadi satu-satu loh ya. Iya. Ya, jadi teman-teman semua, ini contoh Mas Arifin ini sudah pijat berkali-kali, tidak ada perubahan karena tidak memahami tentang anatomi tadi. Jadi massage itu saya akan menyampaikan berkali-kali, harus seorang maesur itu harus pahami tentang anatomi, fisiologi, kinesiologi, patologi. Tentunya kontraindikasi massage. Nah, kalau memahami ini, insya Allah akan membantu. Ya, tapi kalau tidak dibekali, katanya sana bagus, ahli urat saraf, itu akan berisiko. Ya, akan berisiko. Ya, ini. Sekali lagi teman-teman seprofesi, hati-hati. Jangan sekali-sekali memasas area yang bengkak, area yang luka. Itu akan mengakibatkan cedera itu akan lebih buruk. Berdasarkan kasus di lapangan, beberapa kali kasus cedera seperti ini, cedera olahraga, area yang luka yang dimasas itu ternyata bisa merangsang sel-sel tumor. Sekali lagi, bisa merangsang sel-sel tumor kalau dilakukan dengan ekstrim di area yang luka. Nah, sekali lagi itu hati-hati, jangan sampai niatnya membantu malah memperburuk. Diagnosanya tepat, penanganannya tepat, sembuhnya akan cepat. Tapi kebalikannya, diagnosa salah, penanganan salah akan bertambah parah. Tentunya apa yang harus dilakukan? Yang pertama, satu, bila cedera ini nggak usah panik, memang itu sakit, ya lakukanlah metode RICE, RICE. Jadi diistirahatkan, reskan, I-nya itu icing, kompres es selama 10 hari. Sehari itu bisa dilakukan 3-5 kali, waktunya 30 menit, 15-30 menit. Caranya tempel, kok mati rasa, angkat lagi, tempel lagi. Lakukanlah ini. Ya, selama masa akut lewat. Baru hari ke-10, 11 itu kompres air hangat dilakukan dan masas. Masas ini membantu proses pemulihan, tidak menyembuhkan. Proses pemulihan. Kalau menyembuhkan ya rumah sakit tutup. Ya, nanti dokter nggak laku. Ya, jadi hati-hati. Ya, jadi proses untuk mempercepat pemulihan. Itu. Jadi kalau misalkan sakit sekali, bawa ke medis. Jangan dipijit tambah sakit baru ke medis. Salah. Jadi medis dulu supaya apa, didiagnosa cederanya apa ini. Karena cedera itu ada 4. Di tempatnya ada 4. Ada di otot, di ligamen, di tendon, dan di tulang. Nah, ini Mas Arifin ini ada di ligamen karena di persendian. Nah, cedera di ligamen ini adalah yang mengakibatkan ototnya kaku. Jadi otot kaku ini akan menekan serabut-serabut saraf. Jadi diginikan tadi sakit luar biasa. Karena apa? Mengalami spasme atau kekakuan. Nah, masas inilah yang merilis ototnya supaya tidak nyeri. Sudah tahiyat berdiri, oke. Ya, oke, ada pesan? Terima kasih buat Pak Arif. Siap. Ya, udah ditangani langsung sama Pak Arif. Ya, mantap, lebih ringan daripada sebelum ini tadi. Iya dia, waduh bisa terbang. Keju. Keju. Ya. Apa keju? Bahasanya kan keju. Oh, apa ya? Ya keju. Keju apa ya keju? Ayo apa keju? Ya keju. Iya keju. Ya keju itu. Ya keju itu ya apa ya istilahnya keju itu ya kemeng apa ya keju itu ya. Intinya keju itu yang rasa nggak nyaman lah. Iya, rasa nggak nyaman. Ya gitu loh. Mantap. Iya. Kasih.